Mari kita tundukkan hati kita, mari kita berdoa. Bapa Surgawi, Allah kami yang sangat luar biasa, yang kami muliakan, yang kami puji di pagi hari yang indah ini ya Tuhan. Di akhir pekan ini ya Bapa di sorga, kasih-Mu terus mengalir sebagaimana lagu pujian yang sudah kami naikkan bersama. Kasih-Mu selalu mengalir dan terus menyejukkan hati dan pikiran kami, roh dan jiwa kami. Dan terima kasih Tuhan, terlebih lagi firman-Mu yang terus menyirami dan menumbuhkan dan menguatkan iman kami, sehingga berbuah. Dengan kemurahan hati Tuhan, kami bisa melakukan semuanya pekerjaan baik yang Tuhan persiapkan bagi kami. Kami menyambut kebenaran firman-Mu ya Tuhan, di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Haleluya, amin, puji Tuhan. Amin. Ya, puji Tuhan, saudara-saudara. Hari pertama kita memasuki bulan Maret. Iya, Bapak Ibu Saudara. Luar biasa. Kita sudah 2 bulan menjalani tahun 2025 ini. Ya, Bapak Ibu Saudaraku semuanya dalam penyertaan kasih Tuhan. Amin. Puji Tuhan. Amin. Dan saudaraku yang dikasihi Tuhan Yesus, marilah kita lanjutkan lagi di akhir pekan ini. Ya, saudaraku, mari di tanggal 1 Maret 2025. Ya, kita akan masih mendalami bagaimana ya kemurahan hati Tuhan. Buah roh ialah kemurahan yang memampukan kita melayani seperti yang Tuhan kehendaki. Karena saudaraku yang dikasihi Tuhan Yesus, melayani itu tidaklah mudah, karena membutuhkan pengorbanan dan membutuhkan kesetiaan, membutuhkan ketulusan, dan membutuhkan hikmat sorgawi, semuanya yang berasal dari Tuhan sendiri, yang bersumber dari buah Roh Kudus dan bukan karena usaha dan pikiran kita sendiri yang terbatas. Jadi Bapak Ibu Saudaraku yang dikasihi Tuhan Yesus, karena itulah maka kita belajar terus tentang kemurahan hati Tuhan, bukan hanya sebatas apa yang bisa kita lihat secara kasat mata, ya, tetapi masuk ke kedalaman kasih karunia Tuhan yang melampaui akal pikiran manusia saja. Amin, Bapak Ibu Saudara. Jadi saudaraku yang dikasihi Tuhan Yesus, karena itulah maka ya pagi hari ini kita akan banyak belajar dari hambanya, dari Rasul Paulus, karena kita membutuhkan contoh teladan. Amin. Ya, tentunya teladan kita yang paling sempurna adalah Tuhan Yesus, Juru Selamat kita. Namun juga Ia memakai manusia. Ya, Tuhan Yesus juga memanggil orang-orang yang percaya kepadanya, hamba-hambanya, untuk menunjukkan akan ya kebenarannya, kebenaran Allah, bahwa kemurahan hatinya, kemurahan hati Tuhan menyanggupkan setiap orang percaya melayani di dalam tubuh Kristus. Amin. Nah, itu sangat luar biasa supaya kita bisa ya semakin yakin dalam hidup ini, ya, bahwa adapun kita sampai saat ini dan besok dan seterusnya dapat terus dipakai oleh Tuhan untuk melayaninya, melayani pemberitaan pekerjaan Tuhan yang sempurna ini, itu adalah semata-mata karena kemurahan hatinya. Amin. Ya, tidak bisa kita mengandalkan ya pikiran kita yang terbatas, dan kita tidak mempunyai sesuatu yang sempurna yang dapat kita berikan kepada orang lain, kecuali
ketika kita memikirkan bagaimana agar kemurahan hati Tuhan di dalam Yesus Kristus bisa kita sampaikan kepada mereka, kita bagikan kepada mereka, dan kita belajar semua hidup kita di dalamnya, di dalam pekerjaan Tuhan yang sudah dimulai dalam kehidupan kita dan akan terus bertumbuh dan berbuah, dan mengajar kita untuk terus selalu setia kepadanya, kepada Tuhan kita Yesus Kristus. Jadi karena kemurahan hatinya lah kita, maka sampai saat ini kita dimampukan menjalani semua apa yang Tuhan percayakan sebagai apapun kita, dan apapun pergumulan kita, dan dengan keadaan apapun kita berhadapan, Bapak Ibu Saudara, semuanya karena kemurahan hati Tuhan yang telah menyelamatkan hidup kita, yang telah mempersatukan kita dengan dirinya, yang sudah mengangkat kita menjadi anak-anaknya yang kekal, menjadi orang-orang kudusnya, menjadi anggota keluarga Allah, pewaris sorga. Semuanya karena kemurahan hati Tuhan yang memampukan kita sampai saat ini untuk bisa melayani pekerjaan Tuhan yang sangat luar biasa ini. Amin. Bapak Ibu Saudara, kita sudah menemukan jalan hidup yang sebenarnya. Amin. Nah, itu yang sangat luar biasa. Jadi kita bukan lagi meraba-raba atau sedang mengira-ngira atau masih mencari-cari kehendak Allah untuk kita jalani dalam hidup ini, Bapak Ibu Saudara. Tidak. Kita sudah ada di dalam Kristus di tempat yang tepat. Amin. Karena kita sudah dibenarkan, sudah dikuduskan, sudah diampuni dari segala kesalahan kita dan dosa-dosa kita, semuanya sudah ditebus oleh darah Kristus. Maka sekarang saudara-saudara dan saya sudah berada di dalam jalan kehidupan yang sebenarnya. Amin. Nah, itu Bapak Ibu Saudara, harus bangga kita mengakui itu kepada semua orang. Sebab itu bukan hasil perbuatan kita. Amin. Bapak Ibu Saudara, itu sangat luar biasa ya. Hidup hanya satu kali lewat dari dunia ini. Kita melewati banyak orang yang percaya juga bahwa kita hanya numpang saja dari dunia ini katanya. Kalau numpang berarti harus ditinggalkan juga kan? Bapak Ibu Saudara, harus pergi ke tempat yang sebenarnya. Saudara dan saya akan pulang ke rumah Bapa di surga suatu saat, berapa lama lagi pun, panjang umur kita, sehat diberikan, rezeki diberikan, segala apa yang kita perlukan dicukupi oleh Tuhan, tapi suatu saat itu akan berakhir, saudara-saudaraku. Jadi kita tidak boleh terlena dengan apa yang Tuhan telah karuniakan kepada kita, yaitu hidup yang kekal. Itulah sebenarnya yang menjadi kebanggaan kita menjalani kehidupan. Tanpa seseorang menyadari bahwa dia sudah memiliki hidup yang kekal, itu hanya hidup meraba-raba saja. Itu hanya hidup Bapak Ibu Saudara, hanya menduga-duga saja, saudaraku. Dan tentunya saudara, kita tidak berada di posisi itu lagi. Kita sudah jelas terang benderang di dalam Kristus Yesus. Kita adalah terang, hidup yang terang, dan kita belajar terus bagaimana memahami identitas kita, jati diri kita yang sebenarnya, yang sudah Tuhan karuniakan dalam kebersamaan kita dengannya, dengan Kristus, menjalani sebuah kehidupan yang baru. Amin. Jadi saudaraku yang dikasihi Tuhan Yesus, ini adalah merupakan langkah yang tepat, menjalani sebuah kehidupan yang layak, yang worthy, karena layak untuk kita jalani kehidupan kita di dalam Kristus, karena hidup ini adalah hidup yang baru.
Amin. Bukan yang kita usahakan sendiri, dan bukan karena hasil karya kita dan hasil karya orang lain, dan bukan karena kepintaran atau kesanggupan dan pengetahuan kita sendiri, tapi semuanya adalah karena kasih karunia Tuhan di dalam kebenaran Kristus. Amin. Ya, itu sangat luar biasa Bapak Ibu Saudara. Ya, menjalani kehidupan yang paling layak untuk dijalani. Ya. Nah, berbagai macam banyak model-model kehidupan yang dipilih oleh orang-orang, ya, dengan segala keyakinan mereka, Bapak Ibu Saudara. Tapi marilah kita lihat Bapak Ibu Saudaraku, ya, bahwa hanya hidup di dalam kasih karunia Tuhan, hanya itulah saat ini yang berkenan kepada Allah Bapa di sorga. Dan itu kita peroleh karena kita sudah berada di dalam Kristus Yesus, anaknya yang tunggal, Yesus Tuhan dan Juru Selamat kita, di mana kita sudah beberapa kali, bahkan dalam 1 minggu ini Bapak Ibu Saudara, kita sudah melihat gambaran, ya, image daripada kehidupan kita yang tercipta di dalam Kristus Yesus itu sangat luar biasa dan tidak bisa dibandingkan dengan deskripsi penggambaran daripada kehidupan yang ditawarkan oleh dunia ini. Ya, sudahlah Bapak Ibu Saudara, kita percaya saja bahwa hidup yang kita miliki, hidup baru yang kita jalani bersama-sama dengan Kristus saat ini, sudah itulah yang terbaik. Amin. Ya, meskipun ya terkadang kita masih digoda-goda oleh masalah-masalah di dunia ini, ya Bapak Ibu Saudara, ya, masalah-masalah dari orang-orang yang mungkin ya tidak setia pada kebenaran firman Tuhan, atau orang-orang yang tidak mau mengenal lebih dalam tentang kasih karunia Tuhan ini. Maka saudara-saudara dan saya harus membuat janji pada diri sendiri untuk senantiasa setia menjalani kehidupan yang sudah ditebus oleh Kristus Yesus Tuhan kita. Amin. Karena kita, Bapak Ibu Saudara, ya tentunya kita juga diajar oleh firman Tuhan bahwa yang terbaik dari Tuhan ya sudah kita terima, dan akan kita terima lagi, ya, yang jauh lebih baik, yang tidak yang melebihi dari apa yang kita pikirkan dan yang kita doakan. Itulah yang Tuhan siapkan bagi masa depan kita. Amin. Jadi jangan pernah ragu lagi Bapak Ibu Saudara untuk itu. Nah, saudaraku yang dikasihi Tuhan Yesus, nah sementara kita mencermati ya jalan kehidupan kita yang baru ini di dalam Kristus yang sangat luar biasa, yang sudah ditebus oleh darah Kristus yang mahal, yang luar biasa, yang telah mengampuni segala dosa kita, menebus hidup kita dari kesia-siaan, dan memberikan kita jaminan kepastian hidup yang kekal satu kali untuk selama-lamanya. Ya, itu adalah janji Tuhan, bukan janji manusia. Maka Bapak Ibu Saudara, kita juga akan terus menelusuri ya bagaimana kemurahan hati Tuhan yang luar biasa itu bisa kita wujudkan di dalam pelayanan kita. Amin. Nah, Bapak Ibu Saudara, tentu ini menjadi sesuatu yang berproses. Ya, bukan keselamatan kita yang berproses Bapak Ibu Saudara. Keselamatan kita sudah selesai. Tuhan Yesus sudah mengatakan di atas kayu salib, sudah selesai. Ya, it's finished, sudah sempurna. Amin. Tapi bagaimana kita menjalani kehidupan ya di dalam keselamatan yang sempurna itu, ya, supaya kita bisa mempersembahkan tubuh kita sebagai persembahan yang kudus dan yang berkenan kepada Allah, supaya kita tidak menjadi serupa dengan dunia ini, tetapi supaya kita berubah di dalam pembaharuan akal budi dan pikiran kita yang baru, ya, segambar dan serupa dengan Kristus Yesus sebagai kepala tubuh dan kita adalah anggota-anggota tubuhnya. Maka Bapak Ibu Saudara, kita ya belajar merendahkan hati, merendahkan diri di hadapan Tuhan. Ya, belajar merendahkan diri di hadapan Tuhan, Bapak Ibu Saudaraku, bukan berpura-pura kita
ya seperti berusaha untuk jaim gitu ya, jaga image, seolah-olah bahwa apa yang kita perbuat itulah yang ingin menggambarkan apa yang sebenarnya atau apa yang dikehendaki oleh Tuhan yang sempurna di dalam Kristus. Melalui firman-Nya lah kita bisa menunjukkan kesempurnaan hidup dalam Kristus itu. Tanpa firman Tuhan mustahil Bapak Ibu Saudara orang bisa menggambarkan apa yang benar menurut Tuhan, ya, menurut kehendak Allah. Karena perkataan-perkataannya itulah kebenarannya. Amin. Bapak Ibu Saudara, bukan perkataan-perkataan manusia ya yang menjadi patokan, yang menjadi standar untuk menilai kebenaran itu, tapi firman Allah, Alkitab. Maka saudaraku yang dikasihi Tuhan Yesus, ya, mari saudaraku, ya, di pagi hari ini saya mengajak kita untuk melanjutkan lagi melihat apa yang sudah kita bicarakan kemarin pagi, ya, bagaimana Rasul Paulus itu menjadi salah satu menjadi patron daripada penyataan atau sebagai contoh teladan daripada pekerjaan Tuhan yang sempurna itu dalam perwujudan pelayanan, model pelayanan yang ya bisa kita katakan yang paling berkualitas, ya, yang paling bermutu Bapak Ibu Saudara, yang sangat akurat ya di dalam hal bagaimana menerapkan kebenaran Allah, kebenaran firman-Nya, kebenaran kasih karunia-Nya ya di dalam kehidupan, dalam konteks bagaimana melayani Tuhan dengan motivasi yang didasarkan pada kemurahan hati Allah yang sempurna. Amin, di dalam Kristus Yesus. Jadi saudaraku, mari kita lihat di dalam 1 Korintus pasal 9, ya saudaraku. Kemarin kita sudah melihat bersama saudaraku bagaimana ya Rasul Paulus menunjukkan keteladanan dirinya sebagai hamba Tuhan. Dia tidak membebani jemaat Tuhan, ya. Dia tidak membebani orang lain Bapak Ibu Saudara untuk menjalankan pelayanannya. Ya, Paulus katakan, saya bekerja keras supaya jangan ada orang berpikir bahwa saya melayani firman itu adalah karena mengharapkan sesuatu imbalan dari orang yang dilayani. Itu benar-benar dijaga oleh Rasul Paulus. Karena apa? Karena Bapak Ibu Saudara, ya, manusia itu gampang saja curiga. Ya, manusia itu mudah mereka mencurigai ya motif-motif orang lain, ya Bapak Ibu Saudara, karena memang begitu banyak orang yang tidak bisa menjadi contoh dan teladan lagi. Banyak orang yang berpura-pura, ya, bukan di dalam kemurnian motivasi melayani, tapi karena ada udang di balik batu. Nah, Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan Yesus, karena itu kita lihat ya keteladanan yang sangat luar biasa disampaikan oleh Rasul Paulus di dalam 1 Korintus pasal 9, ya. 1 Korintus pasal 9, Bapak Ibu Saudara, ya, kita akan mencoba untuk melihat ya bagaimana kemurahan hati Allah mengerjakan suatu kualitas ya pelayanan, wujud daripada pelayanan di dalam kebenaran kasih karunia Allah itu sangat luar biasa di dalam pelayanan yang ditunjukkan oleh Rasul Paulus, baik di tengah-tengah jemaat orang-orang kudusnya Tuhan dan juga di hadapan orang-orang yang belum mengenal Kristus, ya. Nah, kita baca Bapak Ibu Saudara mulai dari ayat yang pertama, ya, dan ini tentu berhadapan dengan jemaat yang dilayaninya, ya, orang-orang percaya nih Bapak Ibu Saudara, orang-orang yang sudah diselamatkan, tapi pola pikir mereka, cara pikir mereka, mindset mereka, sekalipun sudah mengaku percaya Yesus Kristus, belum tentu itu Bapak Ibu Saudara, dan tidak langsung mengalami perubahan yang drastis, tapi
ya merupakan suatu proses menjalani cara berpikir yang diubahkan dari hari ke hari menjadi serupa dengan kemuliaan Kristus yang semakin besar. Tapi Bapak Ibu Saudara, tidak sedikit juga orang percaya, orang Kristen, orang yang benar, orang yang sudah diselamatkan gagal untuk menjadi setia sampai pada akhirnya, ya Bapak Ibu Saudara. Karena itu Rasul Paulus menulis surat ini kepada jemaat Korintus, ya, sebab jemaat Korintus juga adalah contoh ya jemaat yang kurang bagus, ya, kurang baik, dan mereka banyak sekali melakukan pelanggaran di hadapan Tuhan dan menyia-nyiakan kesempatan yang Tuhan berikan dengan mereka melakukan cara pelayanan dan hidup mereka menurut pikiran mereka sendiri. Karena itu Rasul Paulus mengoreksi mereka dengan firman Allah. Di ayat 1 dikatakan, "Bukankah aku rasul? Bukankah aku orang bebas? Bukankah aku telah melihat Yesus Tuhan kita?" Bapak Ibu Saudara, Paulus melihat Tuhan Yesus bukan di bumi. Ya, Paulus tidak mengenali Yesus Kristus secara fisik. Petrus, Yohanes, Yakobus yang mengenali Yesus Kristus secara fisik. Ya, Paulus mengenali Yesus Kristus sesudah Yesus naik ke surga, sesudah dia dipermuliakan. Ya, itu sangat luar biasa Bapak Ibu Saudara. Ya. Nah, bukankah kamu adalah buah pekerjaanku dalam Tuhan? Ya, Bapak Ibu Saudara. Jadi kadang-kadang perlu ya harus tanda kutip ya, quote unquote terpaksa. Ya, kadang kita juga harus memberitahu kepada orang-orang yang kita layani bahwa ya mereka bukan dengan begitu saja tanpa sebab mereka mengenal kasih karunia Tuhan, karena ada orang yang berkorban untuk terus-menerus memberitakan firman Tuhan. Ya, jadi jangan melupakan fakta itu, jangan melupakan ya kebenaran yang Tuhan lakukan seperti itu di tengah-tengah orang percaya. Nah, ayat 2, "Sekalipun bagi orang lain aku bukanlah rasul, tetapi bagi kamu aku adalah rasul, sebab hidupmu dalam Tuhan adalah meterai dari kerasulanku." Bapak Ibu Saudara, problemnya apa? Bapak Ibu Saudara, problemnya adalah jemaat di Korintus ini, saudaraku, membanding-bandingkan ya rasul-rasul yang lain dengan Rasul Paulus, Bapak Ibu Saudara, dengan tujuan untuk merendahkan Paulus, ya saudaraku, dan membangga-banggakan figur yang tokoh atau pelayan yang mereka sukai. Jadi bagi Paulus, Bapak Ibu Saudara, itu adalah satu sikap yang minus, ya, sikap yang sangat minim, ya, sikap yang minus Bapak Ibu Saudara, karena itu tidak selaras dengan kebenaran yang Paulus ajarkan bahwa kita hanya meninggikan Tuhan Yesus saja. Jangan mengeluh-elukan seorang hamba Tuhan atau seorang pengkhotbah, seorang pendeta, seorang gembala, ya, karena mereka tetap sajalah manusia yang dulunya adalah orang berdosa, dan hanya Tuhan Yesus yang kudus dan hanya Dia yang layak untuk ditinggikan supaya kita bisa merendahkan hati sama di hadapannya. Nah, Bapak Ibu Saudara, nah problem ini ya Paulus katakan di ayat 3, "Inilah pembelaanku terhadap mereka yang mengeritik aku." Ya, bayangkan Bapak Ibu Saudara, Rasul Paulus masih tangan pertama, ya. Jadi jemaat Korintus ini masih tangan pertama ya dengan yang menerima ya firman yang langsung diterima oleh Rasul Paulus dari Tuhan Yesus, karena dia menerima wahyu rahasia, ya, wahyu ya langsung dari Tuhan Yesus yang menampakkan diri kepadanya dari sorga, lalu disampaikan kepada jemaat-jemaat seperti jemaat Korintus ini. Toh juga kedagingan mereka itu masih ngelunjak, Bapak Ibu Saudara, ya, mengkritik dan merendahkan Rasul Paulus itu sama saja seperti orang Israel melawan Musa di padang gurun. Dan apa yang terjadi kepada orang Israel? Mereka banyak mati terbunuh, ya. Mereka banyak mati sia-sia karena Tuhan menghukum mereka. Ya, Bapak Ibu Saudara, untungnya kita hidup di dalam zaman kasih karunia, Bapak Ibu Saudara, bahwa
segala dosa kita tidak ditimpakan kepada kita dan tidak dibalaskan oleh Tuhan kepada kita sebanding dengan dosa-dosa kita. Karena Tuhan sudah menimpakan segala dosa kita kepada anaknya yang tunggal di dalam tubuhnya, di dalam darahnya. Yesus memikul dan menyucikan segala kesalahan dan dosa kita. Karena itulah Bapak Ibu Saudara, mengapa kita sangat menghargai Tuhan, mengapa kita sangat menghormati, memuliakan Tuhan Yesus dengan sungguh-sungguh dari hati kita yang tulus, karena kita tidak boleh membalas air susu dengan air tuba. Kita tidak boleh menyia-nyiakan kasih karunia Allah, tapi kita harus menghargainya dengan menjaga kesetiaan kita kepadanya. Amin. Nah, Bapak Ibu Saudara, bukan malah merendahkan firman dan kebenarannya, tapi kita harus meninggikannya dan memberitakannya seluas-luasnya kepada semua orang sebagai kesaksian hidup yang benar. Ayat 4 dikatakan, tidakkah kami mempunyai hak untuk makan dan minum? Ya, Bapak Ibu Saudara. Karena di sini, saudaraku yang dikasihi Tuhan Yesus, jemaat Korintus ini, mereka bukan jemaat yang miskin-miskin, tapi mereka, karena mereka tinggal di sebuah pelabuhan, Bapak Ibu Saudaraku, mereka hidup di kota yang sudah lumayan, katakanlah mereka masyarakat di kota Korintus itu karena dekat kota pelabuhan, bisnis, barangkali mirip dengan kota Jakarta, walaupun tidak seperti persis seperti kemajuan yang kita alami sekarang ini. Tapi Bapak Ibu Saudara, intinya adalah bahwa mereka ini secara jasmani, secara finansial, jemaat Korintus ini bukan orang miskin, Bapak Ibu Saudara. Rata-rata mereka adalah orang-orang yang berkecukupan secara jasmani. Tapi Bapak Ibu Saudara, Paulus tidak pernah mau menerima apa-apa dari mereka. Karena apa, Bapak Ibu Saudara? Bukan Paulus tidak mau dibantu di dalam pelayanannya, bukan. Tapi karena sikap hati orang ini, jemaat Korintus ini curiga kepada Paulus bahwa mereka terpengaruh dengan bisikan-bisikan daripada orang-orang lain yang menuduh bahwa ada maksud-maksud Paulus yang tidak tulus kepada mereka. Paulus ingin mencari isi dompet mereka, Paulus ingin mengambil harta benda mereka, maka Rasul Paulus tidak mau menerima bantuan untuk pelayanannya untuk dirinya. Bukan dia tidak mau dibantu, Bapak Ibu Saudara, tapi Paulus menjaga kemurnian dari motivasi pelayanannya itu jangan diukur dari materi. Kalau tidak tulus memberikannya, Paulus tidak akan mau menerima itu, Bapak Ibu Saudara. Apalagi dari hasil korupsi, tidak mungkin Paulus mau menerima bantuan seperti itu, Bapak Ibu Saudara. Nah, karena itu Paulus mengoreksi pola pikir mereka yang keliru itu, Bapak Ibu Saudara, Nah, sehingga Paulus mengatakan, apakah kami tidak punya hak untuk makan dan minum? Apakah tidak punya hak dia menuntut untuk dibayar dan harus digaji, Bapak Ibu Saudara? Kenapa? Dikatakan di situ, ayat 5, tidakkah kami mempunyai hak untuk membawa seorang istri Kristen dalam perjalanan kami seperti yang dilakukan oleh rasul-rasul dan saudara-saudara Tuhan dan Kefas? Bayangkan, Bapak Ibu Saudara, Paulus memilih untuk tidak menikah, Bapak Ibu Saudara, bukan karena dia tidak menghargai seorang wanita, bukan karena dia tidak menginginkan, Bapak Ibu Saudara, bagaimana dia berketurunan dan sebagainya, tapi dia memilih, itu adalah merupakan satu karunia yang sangat besar, Bapak Ibu Saudara, yang melampaui daripada karunia yang dimiliki oleh rasul-rasul yang lain. Sebab jemaat Korintus ini membanding-bandingkan dengan rasul-rasul yang lain, maka Paulus terpaksa harus memberitahu kepada mereka fakta yang sebenarnya, bahwa dalam diri Rasul Paulus kasih karunia Allah itu melampaui daripada karunia-karunia yang ada pada rasul-rasul yang lain.
Kalau rasul-rasul yang lain mesti mereka masih mereka mempunyai istri masing-masing. Petrus, Yakobus, Yohanes ada yang membantu mereka, Bapak Ibu Saudara, untuk mengurusi kehidupan suami, seorang istri membantu suami, Bapak Ibu Saudara, di dalam pelayanan. Itu adalah sesuatu yang sangat luar biasa, Bapak Ibu Saudara. Tapi Rasul Paulus, Bapak Ibu Saudara, memilih untuk melayani di tingkat yang jauh lebih sulit, Bapak Ibu Saudara. Tapi Paulus katakan itu karena kasih karunia Tuhan. Amin, Bapak Ibu Saudara. Supaya apa? Supaya jangan meremehkan pekerjaan Tuhan, jangan meremehkan kasih karunia Tuhan, dan jangan menganggap bahwa apa yang standar yang dimiliki oleh manusia itu adalah merupakan tingkat yang paling tinggi untuk diraih. Tidak, Bapak Ibu Saudara. Tapi Tuhan masih bisa menunjukkan hal yang jauh lebih daripada hanya sekedar apa yang kita lihat secara kasat mata. Dan Rasul Paulus menunjukkan, Bapak Ibu Saudaraku, dan ini sekaligus bukti bahwa memang Rasul Paulus tidak pernah menikah, tidak pernah mempunyai seorang istri. Ada juga tafsiran orang-orang Kristen atau hamba-hamba Tuhan yang mengatakan bahwa Paulus pernah menikah. Itu, Bapak Ibu Saudara, jangan bicara yang tidak ada di dalam Alkitab, Jangan berspekulasi, karena itu bisa menjadi dusta, Bapak Ibu Saudara. Rasul Paulus tidak pernah mempunyai seorang istri karena dia ingin menjadi sama seperti Tuhan Yesus yang telah menyelamatkan dia, Bapak Ibu Saudara. Dia ingin menjadi serupa dengan Yesus Kristus, dengan kasih-Nya yang sempurna. Dia bisa menjadi alat di tangan Tuhan, menjadi contoh teladan di level, di tingkat yang sangat luar biasa, mulia, meniru Tuhan Yesus sebagai Tuhan yang mulia itu, Nah, Bapak Ibu Saudara, dalam kekudusannya. Nah, kita lihat, Bapak Ibu Saudara, karena itu di ayatnya yang ke-6 dikatakan, atau hanya aku dan Barnabas sajakah yang tidak mempunyai hak untuk dibebaskan dari pekerjaan tangan? Bapak Ibu Saudara, sebab apa? Sebab Petrus, Yohanes, Yakobus, mereka menerima persepuluhan. Sebab itu adalah kewajiban dari orang Israel menurut hukum Taurat, Bapak Ibu Saudara. Saudaraku yang dikasihi Tuhan Yesus, itu adalah merupakan perintah dari hukum Taurat kepada bangsa Israel, bahwa mereka harus memberikan persepuluhan kepada pelayan-pelayan di bait Allah. Tapi apakah Bapak Ibu Saudara menerima persepuluhan dari jemaat Korintus? Mana buktinya, Bapak Ibu Saudara? Tidak ada itu, Apa dia menerima persepuluhan juga dari jemaat Roma, dari jemaat Galatia, dari jemaat Efesus, Filipi, Kolose, Tesalonika? Tidak ada itu, Bapak Ibu Saudara, dikatakan. Boleh dibaca dengan teliti, dari Roma sampai Filemon, tidak ada Paulus mengatakan bahwa dia menerima persepuluhan dari jemaat. Tidak ada itu, Bapak Ibu Saudara. Jadi ini, Bapak Ibu Saudaraku, jadi bagaimana bisa? Amin. Bapak Ibu Saudara, bagaimana bisa Rasul Paulus melayani sedemikian hebat antar benua, antar negara, Bapak Ibu Saudaraku? Itulah maka Rasul Paulus, Bapak Ibu Saudara, mengatakan, percayalah bahwa kasih karunia Allah yang memampukan kita di dalam pelayanan ini. Dia mencukupkan apa yang kita perlukan. Jangan kita mau ditarik oleh kekhawatiran kita yang bisa menurunkan semangat kita di dalam melayani Tuhan, Bapak Ibu Saudara. Jangan kita berharap kepada dunia yang menopang pelayanan kita, tapi Tuhan Yesus akan mencukupkan apa yang kita perlukan untuk melayani, dan ini adalah merupakan satu pernyataan kesaksian hidup yang benar-benar bukan bersumber dari karya manusia. Nah, karena itu Bapak Ibu Saudara, di ayat 7 dikatakan, siapakah yang pernah turut dalam peperangan
atas biayanya sendiri? Siapakah yang menanami kebun anggur dan tidak memakan buahnya? Atau siapakah yang menggembalakan domba, kawanan domba, dan yang tidak minum susu domba itu? Jadi Bapak Ibu Saudara, Paulus itu ya dia reasoning sirkularnya. Jadi dia memberikan satu Bapak Ibu Saudara untuk memberikan gambaran tentang logika manusia saja bisa tahu hal itu Bapak Ibu Saudara, ya, bahwa petani tidak mungkinlah dia tidak menikmati hasilnya, dan dia lebih dulu, dan peternak dia pasti lebih dulu menikmati buah sulung, ya, hasil daripada usahanya, ya, peternakannya Bapak Ibu Saudara, ya. Nah, jadi di sini Paulus mengatakan dia melayani jemaat Korintus. Dia bertahun-tahun melayani jemaat Korintus, tapi Paulus mengatakan Paulus katakan, saya tetap mandiri di dalam melayani Tuhan. Karena apa? Bukan Paulus tidak mau menerima bantuan dari jemaat Korintus, Bapak Ibu Saudara. Karena itu adalah buah daripada pekerjaan Roh Kudus kalau kita menopang, mendukung pelayanan Tuhan. Amin, Bapak Ibu Saudara. Jadi di sini tidak boleh disalahpahami seolah-olah Paulus ini sombong sekali, ya. Dia tidak mau menerima pemberian dan dukungan dan sokongan daripada jemaat. Bukan begitu Bapak Ibu Saudara, sama sekali tidak. Tapi kalau pemberian itu dianggap untuk merendahkan, ya, motivasi daripada Paulus, dia harus menjawab itu. Amin, Bapak Ibu Saudara, bahwa Paulus mengatakan bahwa saya melayani bukan karena manusia yang diandalkan Bapak Ibu Saudara. Tuhan, kasih karunia Tuhan yang diandalkan, dan menghormati setiap, ya, kesadaran yang ditimbulkan oleh kasih karunia Tuhan itu melalui hati orang-orang yang terus menopang pelayanan dengan baik. Dan saya, Bapak Ibu Saudara, di gereja kita, saya sudah menyaksikan itu semuanya. Orang-orang yang tulus hati, orang-orang yang baik hati, yang karena bersyukur kepada Tuhan, ya, mereka mendukung pelayanan kita, menopang pelayanan kita, Bapak Ibu Saudara. Saya sangat menghargai itu, dan semua, ya, orang-orang percaya, orang-orang yang sehati sepikir di dalam pelayanan kita bersama, Bapak Ibu Saudara, ya, kita mendoakan supaya mereka semuanya semakin setia kepada Tuhan, makin berbuah, makin melimpah di dalam setiap pekerjaan baik yang Tuhan lakukan. Bapak Ibu Saudaraku yang dikasihi Tuhan Yesus, ya, karena itulah kita belajar di sini. Di ayat 8 dikatakan, apa yang kukatakan ini bukanlah hanya pikiran manusia saja, bukankah hukum Taurat juga berkata demikian? Ya, maksudnya Bapak Ibu Saudara, ya, kadang untuk meyakinkan orang yang susah mengerti itu harus banyak contoh atau banyak ilustrasi, banyak gambaran yang harus diberikan Bapak Ibu Saudara, ya, buang tenaga gitulah untuk orang-orang yang sulit Bapak Ibu Saudara memahami, ya, tapi tidak seharusnya demikian, ya. Tapi itulah jemaat Korintus ini, mereka sangat duniawi Bapak Ibu Saudara, ya, mereka sangat membanggakan sumber daya yang ada pada diri mereka, tapi bukan untuk membangun sesama saudara seiman, tapi untuk malah menjadi sombong dan menjatuhkan orang lain, dan bukan memikirkan tentang pekerjaan pelayanan untuk memberitakan Injil Kristus sebagai buah pekerjaan yang sempurna di dalam jemaat Tuhan. Maka Paulus menegur mereka. Ya, Bapak Ibu Saudara, ini adalah satu teguran yang sangat keras yang membuat kita bisa belajar untuk tetap bisa tulus di dalam pelayanan kita, ya Bapak Ibu Saudara. Nah, saudaraku yang dikasihi Tuhan Yesus, di ayatnya 9, sebab dalam hukum Musa ada tertulis, janganlah engkau memberangus mulut lembu yang sedang mengirik. Lembukah yang Allah perhatikan, atau kitakah yang ia maksudkan? Ya, untuk kitalah hal itu, yaitu pembajak harus membajak dalam pengharapan, dan pengirik harus mengirik dalam pengharapan, dan untuk memperoleh bagiannya. Ya, Bapak Ibu Saudara, ya, masuk akal orang yang bekerja masa tidak diberikan upahnya. Itu namanya
ruda paksa namanya itu Bapak Ibu Saudara ya. Itu namanya perbudakan namanya itu kalau orang yang bekerja keras tapi tidak diberikan upahnya. Nah Bapak Ibu Saudara, ayat 11, jadi jika kami telah menaburkan benih rohani bagi kamu, berlebih-lebihankah kalau kami menuai hasil duniawi daripada kamu? Ya Bapak Ibu Saudara, ini sebenarnya satu ya bagaimana ya. Tidak perlu sebenarnya Rasul Paulus menyampaikan itu karena secara akal sehat pikiran manusia saja sudah harus tahulah orang yang bersungguh-sungguh bekerja ya haruslah dihargai dan memberikan upah kepadanya. Nah Bapak Ibu Saudara, ayat 12. Ya, kalau orang lain mempunyai hak untuk mengharapkan hal itu daripada kamu, bukankah kami mempunyai hak lebih besar lagi? Karena apa Bapak Ibu Saudara? Tidak sebandinglah ya menaburkan benih rohani itu Bapak Ibu Saudara tidak sebanding itu hanya dengan balas membalas dalam hal perbuatan baik karena hal-hal yang sifatnya duniawi. Nah, karena ini berhubungan dengan ya masa depan setiap jemaat, setiap orang percaya. Benih rohani yang ditaburkan itu adalah untuk membuat hidup mereka menjadi sejahtera di dalam Tuhan. Ya, nah Bapak Ibu Saudara, tetapi kami tidak mempergunakan hak itu. Sebaliknya kami menanggung segala sesuatu, supaya jangan kami mengadakan rintangan bagi pemberitaan Injil Kristus. Amin. Bapak Ibu Saudaraku, tidak ditemukan lagi di zaman sekarang ini hamba Tuhan atau para pelayan yang mempunyai karakter yang sama dengan pelayanan Rasul Paulus ini Bapak Ibu Saudara. Karena apa? Bapak Ibu Saudara, karena saat ini ya kebanyakan orang ya melayani di mimbar gereja menjadi pendeta itu karena ingin gaji yang lebih besar. Ya Bapak Ibu Saudara, bila penting menyogok kepada sinode supaya bisa dipindahkan dari desa ke kota Bapak Ibu Saudara. Sebab di kota lebih banyak penghasilan pendapatan dan Bapak Ibu Saudara itu bukan rahasia lagi dan rebutan aset gereja, rebutan mimbar Bapak Ibu Saudara. Lihat saja di YouTube itu Bapak Ibu Saudara, ya kan? Nah, jadi itu bukan Bapak Ibu Saudara. Ya, itu ya sudahlah Bapak Ibu Saudara ya. Kita fokus saja kepada apa yang Tuhan ajarkan kepada kita di dalam kasih karunia-Nya, bahwa saudara-saudaraku yang dikasihi Tuhan Yesus, kita bersyukur bahwa kita mempunyai standar atau ukuran yang bisa kita terus jalani, bertumbuh di dalam pengenalan akan kasih karunia Allah, menjadikan kita menjadi pelayan-pelayan yang rendah hati di hadapannya dan yang bersandar terus kepada kasih karunia-Nya. Ayat 13 sedikit lagi Bapak Ibu Saudara. Ya, ayat 13, tidak tahukah kamu bahwa mereka yang melayani dalam tempat kudus mendapat penghidupannya dari tempat kudus itu, dan bahwa mereka yang melayani mesbah mendapat bagian mereka dari mesbah itu. Ya, itu logikanya, itu fakta. Di dalam kehidupan bangsa Israel di bawah hukum Taurat, itu adalah merupakan kewajiban mutlak. Ya, mereka harus menyediakan apa yang menjadi kebutuhan para pelayannya. Ya, suku Lewi khususnya Bapak Ibu Saudara. Ayat 14. Demikian pula Tuhan telah menetapkan bahwa mereka yang memberitakan Injil harus hidup dari pemberitaan Injil itu. Jadi itu Bapak Ibu Saudara, ya adalah merupakan firman Allah yang benar, yang bisa dijalani, dicapai, ya dilakukan oleh orang-orang percaya sebagai bukti bahwa mereka mengenal kasih karunia Tuhan. Bapak Ibu Saudara, ya. Nah, ayat 15, tetapi aku tidak pernah mempergunakan satu pun dari hak-hak itu. Aku tidak menulis semuanya ini supaya aku pun diperlakukan juga demikian, sebab aku lebih suka mati daripada titik-titik. Kalau di dalam Alkitab bahasa Indonesia Bapak Ibu Saudara, titik-titik di situ dibuat, ya kan, lalu ada tanda seru. Ya, daripada apa ini Bapak Ibu Saudara kalau kita bisa isi titik-titik yang ada di Alkitab kita yang berbahasa Indonesia ini. Kalau dalam Alkitab berbahasa Inggris tidak ada titik-titik begitu Bapak Ibu Saudara, tapi di sini Bapak Ibu Saudara dalam konteks ini sudah bisalah kita isi titik-titik itu ya.
Kalau saya coba mengisinya, Bapak Ibu Saudara, dikatakan sebab aku lebih suka mati daripada dianggap bahwa motivasi dia melayani adalah untuk mamon, Bapak Ibu Saudara, ya. Saudaraku yang dikasihi Tuhan Yesus, daripada dibilang, oh ya, Paulus itu bisa melayani kan karena kita yang bantu dia. Tanpa kita tidak mungkin dia bisa melayani. Bapak Ibu Saudara, lebih baik mati, kata Paulus, daripada saya kamu rendahkan seperti itu, karena itu namanya merendahkan Tuhan. Nah, Bapak Ibu Saudara, sungguh kemegahanku tidak dapat ditiadakan oleh siapapun juga. Amin. Karena kemegahan Paulus adalah di dalam kasih karunia Tuhan, ya, bukan karena hebatnya dia, Bapak Ibu Saudara, tapi dia bergantung pada kemurahan hati Tuhan. Ya, sesuai dengan topik besar kita dalam 1 minggu ini tentang buah roh ialah kemurahan hati Tuhan, kemurahan hati Allah. Ayat 16, karena jika aku memberitakan Injil, aku tidak mempunyai alasan untuk memegahkan diri, sebab itu adalah keharusan bagiku. Ya, bukan alternatif, Bapak Ibu Saudara. Ya, maybe yes, maybe no. Ya, boleh tidak, boleh iya. Ya, tergantung mood. Ya, tidak, Bapak Ibu Saudara. Keharusan bagiku, kata Paulus, celakalah aku jika aku tidak memberitakan Injil. Amin, Bapak Ibu Saudara. Saudara yang dikasihi Tuhan Yesus, ya, begitu banyak hal yang bisa kita pelajari, yang bisa kita katakan, yang bisa kita sampaikan tentang semuanya ini. Tapi intinya adalah Paulus katakan bahwa ya dia akan melakukan apapun, Bapak Ibu Saudara, supaya ya jangan sampai terhalang pemberitaan Injil, yaitu tentang pekerjaan Kristus yang sudah selesai, yang dikaruniakan di dalam Kristus Yesus, ya, dikaruniakan Allah dalam Kristus Yesus hanya melalui iman. Semua orang pasti diselamatkan dan mempunyai masa depan yang indah di dalam Tuhan. Dan karena itu Bapak Ibu Saudara, apapun harganya, Paulus telah meletakkan, dia mengatakan, aku tidak menghiraukan nyawaku sedikit pun, asal saja aku dapat menyelesaikan tugas yang Tuhan percayakan kepadaku mencapai garis akhir, yaitu untuk memberitakan Injil kasih karunia Allah, berita keselamatan hidup yang kekal kepada setiap orang yang percaya. Amin, Bapak Ibu Saudara. Nah, saudara yang dikasihi Tuhan Yesuslah yang memampukan kita melakukan semuanya itu. Ya, karena itu saudaraku, tetap kita rendah hati dan selalu ya sadar bahwa kita mampu bukan karena kehebatan kita dan bukan karena kepintaran kita dan karena kebolehan kita, semua karena kasih karunia Allah yang memampukan kita, menyanggupkan kita melakukan semuanya itu. Amin. Bapak Ibu Saudara, terpujilah Tuhan kita Yesus Kristus, dan terima kasih untuk Bapak Ibu Saudaraku yang selalu setia melayani pekerjaan Tuhan dan mendengarkan setiap kebenarannya. Ya, Bapak Ibu Saudara, kita akan jumpa besok dalam pertemuan ibadah minggu kita, dan hari Senin kita lanjutkan lagi. Ya, Bapak Ibu Saudara, ibadah saat teduh kita dengan firman Tuhan yang sangat luar biasa memberkati kita semua. Mari kita berdoa. Bapa dalam surga, terima kasih Tuhan Yesus, Bapa yang mulia. Terima kasih Tuhan kami yang penuh kasih setia, yang penuh kasih karunia, yang terus menyegarkan hati dan pikiran kami setiap pagi. Kami rindu agar firman Tuhan itu mendasari setiap perkataan-perkataan dan tindakan kami, pikiran kami, motivasi kami seluruhnya dikuatkan dan juga dikendalikan oleh Roh Kudus dengan segala pengertian-pengertian yang benar. Kami bersyukur atas kemurahan hati-Mu bagi semua saudara-saudara kami yang telah dengan rela hati duduk dengan tenang dan mendengarkan, menyimak dan menikmati setiap kebenaran firman-Mu di pagi hari ini, menjadi berkat yang besar bagi keluarga kami semua. Terpujilah nama-Mu Bapa dalam surga. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Kami berterima kasih untuk selama-lamanya nama-Mu dipermuliakan. Haleluya. Amin. Puji Tuhan. Selamat pagi saudara-saudaraku. Shalom buat kita semua. Ya, terima kasih. Kita jumpa hari Senin ya Bapak Ibu ya. Ya, terima kasih. Selamat pagi. Saya kembalikan ya yang membawa doa syafaat, Cherry, anak kami Cherry dari Cirebon. Ya, Cherry Boros Mamora. Tuhan berkati. Silakan bawa dalam doa syafaat kita semua. Amin.
Shalom semuanya. Ya, shalom. Terus